Kutampar uang segepok ke ibu mertua setelah dia menghina ibuku miskin dan jelek, lalu aku batalkan pernikahanku. Saat itu juga kupastikan semua keluarganya hancur sehancur-hancurnya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Kemeja linen putih yang kupakai terasa pas. Begitu juga celana chino coklat muda. Sederhana, tapi rapi dan berkelas. Aku tersenyum. Malam ini, aku dan Sarah akan makan malam bersama orang tuanya untuk membahas detail pernikahan kami. Acara yang seharusnya penuh kebahagiaan ini justru membuat hatiku sedikit berdebar. Bukan karena ketidakpastian, melainkan karena perasaanku terhadap calon ibu mertuaku. Namaku Adam. Aku adalah seorang arsitek muda yang sukses. Proyek-proyek yang kutangani seringkali mendapat apresiasi, dan klien-klien besar mempercayakan desain properti mewah mereka kepadaku. Namun, semua pencapaian ini tidak pernah membuatku lupa dari mana aku berasal. Aku adalah anak tunggal dari seorang ibu, Fatimah, yang membesarkanku seorang diri setelah ayahku meninggal saat aku masih kecil. Ibuku adalah seorang penjahit. Tangannya yang terampil tidak hanya menciptakan pakaian, tapi juga menenun setiap harapan dan impianku. Dia adalah pahlawan dalam hidupku. Sosok sederhana yang mengajarkanku bahwa martabat jauh lebih berharga daripada kekayaan. Hubunganku dengan Sarah sangatlah indah. Sarah adalah wanita yang cerdas, lembut, dan humoris. Kami bertemu saat mengerjakan sebuah proyek. Dia adalah seorang interior designer yang bekerja di sebuah firma besar, dan kami saling jatuh cinta melalui diskusi-diskusi kreatif tentang material, warna, dan estetika. Sarah tidak pernah melihat statusku. Dia mencintaiku karena siapa aku, dan aku mencintainya karena semua yang ada pada dirinya. Namun, ada satu hal yang memisahkan kami, ibunya. Ibu Sarah, Tante Renata, adalah seorang wanita sosialita yang hidup di lingkungan glamor. Kekayaan keluarganya sudah ada sejak turun-temurun, dan ia sangat bangga dengan status sosialnya. Di matanya, semua hal di dunia ini diukur dengan uang dan koneksi. Awalnya, ia cukup merestui hubunganku dengan Sarah karena pekerjaanku yang menjanjikan. Anakku tidak mungkin menikah dengan pria kere, katanya padaku suatu hari, dengan nada yang kuanggap sebagai candaan. Namun, semakin lama, aku menyadari bahwa itu bukan candaan, melainkan sebuah pernyataan yang tulus dari lubuk hatinya. Adam, kamu sudah siap? Suara Sarah yang lembut membuyarkan lamunanku. Dia terlihat begitu cantik dalam balutan gaun satin berwarna champagne. Matanya berbinar, penuh kebahagiaan. Aku tersenyum dan mengangguk. Tentu, kamu terlihat sangat menawan, seperti biasa. Dia tersipu dan menggandeng tanganku. Ibu sudah menunggu kita di restoran. Aku tidak sabar untuk mendengar persetujuan akhir dari mereka. Di dalam mobil, Sarah terus membahas detail pernikahan. Ibu ingin konsepnya benar-benar mewah. Dia sudah memesan salah satu ballroom terbaik di Jakarta, dan dia juga sudah menghubungi wedding organizer yang sangat eksklusif. Aku sedikit khawatir biayanya akan terlalu besar, tapi ibu bilang itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Aku hanya mengangguk, sambil diam-diam merasakan gelisah. Tante Renata tidak pernah mau mendengarkan pendapat kami. Dia selalu memutuskan segalanya tanpa bertanya, seolah-olah pernikahan ini hanya tentang dirinya, bukan tentang aku dan Sarah. Awalnya, aku tidak keberatan, karena niatnya baik. Tapi lama-lama, kebaikan itu terasa seperti dominasi. Restoran itu sangat mewah. Bahkan dari luar, aura kemewahan terpancar dari setiap sudut bangunannya. Kami masuk dan menemukan Tante Renata dan suaminya, Om Prasetyo, duduk di meja sudut yang paling strategis. Tante Renata menyambut kami dengan senyum hangat, senyum yang selalu terasa palsu di mataku. Akhirnya datang juga pengantin baru. Sapanya dengan nada yang terlalu riang. Ayo duduk. Mama sudah memesan makanan untuk kita semua. Lagi-lagi, ia mengambil alih segalanya. Om Prasetyo, pria yang terlihat lelah dan pendiam, hanya tersenyum dan mengangguk padaku. Dari gerak-geriknya, aku bisa menebak ia seringkali pasrah dengan kemauan istrinya.
Makan malam dimulai dengan obrolan ringan. Tante Renata memuji-muji seleraku dalam memilih restoran, seolah-olah dialah yang memilihnya. Dia lalu membahas proyek terbaruku, dan aku merasa ia hanya peduli pada kesuksesan finansialku, bukan pada diriku sebagai pribadi. Nah, Adam, Tante Renata meletakkan garpunya. Mama sudah menetapkan tanggalnya. 3 bulan lagi. Semua vendor juga sudah deal. Jadi, kamu tidak perlu repot-repot memikirkan hal itu. Kamu cukup fokus pada pekerjaanmu saja. Aku menelan ludah. Tante Renata, maaf, tapi saya dan Sarah sudah membicarakan konsep yang lebih sederhana. Kami ingin pernikahan yang intim, tidak terlalu besar. Tante Renata tertawa kecil, tawa yang menusuk seperti jarum. Intim? Adam, jangan bercanda. Nama keluarga kita dipertaruhkan. Bagaimana mungkin kita mengadakan pernikahan sederhana? Apa kata kolega dan teman-teman Mama nanti? Kamu mau Mama malu? Tapi, Bu, ini pernikahan kami. Sarah mencoba menyela, namun suaranya terlalu pelan. Sarah, Tante Renata menatap putrinya tajam. Kamu diam saja. Mama yang akan mengurus semuanya. Kita harus menunjukkan kepada semua orang betapa suksesnya calon suamimu. Dan juga, kita harus bisa mengimbangi keluarga calon besan kita. Kalimat terakhir itu membuatku terdiam. Aku tahu apa yang ia maksud. Ia akan mengundang seluruh kenalannya, memamerkan kekayaan, dan kemudian mencoba menutupi kekurangan yang dianggapnya ada pada keluargaku. Omong-omong soal besan, Tante Renata melanjutkan, seolah tidak peduli dengan perasaanku. Mama sudah menelepon ibumu, Adam. Mama sudah bilang padanya untuk menyiapkan beberapa hal. Tapi dia bilang dia ingin bertemu dulu. What a joke. Dia pikir dia bisa menolak Mama. Tante Renata, aku mencoba menahan emosi. Ibuku sangat menghargai keluarga. Dia hanya ingin bertemu dan mengenal kalian. Tante Renata mendengus. Aku sudah melihat foto ibumu. Dia terlihat sangat tua. Dan pakaiannya? Astaga, dia terlihat seperti orang yang tidak punya uang. Mama harap nanti di hari pernikahan, dia tidak memakai pakaian yang memalukan. Mama bisa membelikannya gaun yang bagus. Kok? Perkataannya seperti petir di siang bolong. Tiba-tiba, nafsu makanku hilang. Nafasku memburu. Aku tidak bisa membiarkan siapapun, bahkan calon ibu mertuaku, menghina ibuku. Ibuku adalah wanita paling berharga dalam hidupku, dan setiap jahitan di bajunya adalah bukti perjuangan dan cintanya. Tante, saya rasa itu sudah keterlaluan, kataku. Suaraku bergetar menahan amarah. Ibuku tidak seperti yang Tante pikirkan. Dia adalah wanita yang paling luar biasa yang pernah saya kenal. Oh, ayolah Adam. Jangan sensitif begitu. Mama hanya mengatakan kenyataan. Lagi pula, dia akan menjadi besan Mama. Bukankah lebih baik jika kita memperbaiki penampilannya? Biar dia tidak terlihat terlalu kumuh. Kata, kumuh, itu bagaikan pisau yang menghujam jantungku. Sarah, yang sedari tadi diam, memegang lenganku. Bu, hentikan. Adam benar. Sarah, kamu ini kenapa sih? Kamu membela calon suamimu? Atau kamu ingin malu-malu di depan semua orang? Mama melakukan ini untuk kebaikan kalian. Tante Renata menatap Sarah dengan tatapan menuntut. Melihat Sarah yang tidak berdaya di depan ibunya, amarahku semakin memuncak. Semua persiapan pernikahan yang seharusnya bahagia, sekarang terasa hambar. Aku menyadari bahwa pernikahan ini bukan tentang kami, melainkan tentang obsesi Tante Renata terhadap uang dan status sosial. Aku harus melakukan sesuatu. Kenyamanan malam itu terasa palsu. Aku melihat ke dalam matanya yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Aku tahu, ini bukan hanya masalah persiapan pernikahan. Ini adalah masalah harga diri dan martabat. Dan malam ini, aku akan menunjukkan padanya bahwa dua hal itu tidak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana menurutmu draft bab pertama ini? Aku sudah mencoba memberikan detail yang lebih dalam pada setiap adegan dan karakter. Jika kamu suka, kita bisa melanjutkan ke bab 2,
di mana Adam akan membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Hari yang dinanti sekaligus kukhawatirkan akhirnya tiba. Hari ini adalah hari pertemuan keluarga besar, di mana ibuku, Fatimah, akan bertemu dengan keluarga Sarah untuk pertama kalinya. Acara ini sengaja diadakan di sebuah restoran yang lebih sederhana, pilihan yang kubuat agar ibuku merasa lebih nyaman dan tidak merasa minder di tengah kemewahan yang tidak ia kenal. Namun, di dalam hatiku, aku tahu ini hanyalah ketenangan sesaat. Aku tidak bisa sepenuhnya menjamin ibuku akan merasa nyaman di hadapan Tante Renata yang sombong. Aku menjemput ibuku di rumah kami yang sederhana. Dia memakai kebaya sederhana berwarna ungu, kain batik yang membalutnya terlihat pas, dan rambutnya disanggul rapi. Wajahnya yang sudah berkerut tidak menyembunyikan keanggunan alaminya. Senyumnya begitu tulus, membuatku merasa bangga sekaligus cemas. "Adam," katanya, tangannya menggenggam tanganku. "Ibu tidak sabar bertemu calon besan ibu." "Ibu akan baik-baik saja," kataku, meyakinkannya. "Ingat, ibu adalah wanita yang paling luar biasa di dunia ini. Jangan pedulikan apapun yang mereka katakan. Mereka hanya perlu tahu betapa berharganya ibu." Di dalam mobil, ibuku menanyakan tentang Sarah. Aku menceritakan semua hal baik tentangnya. Namun, aku memilih untuk tidak menceritakan kekhawatiranku tentang Tante Renata. Aku tidak ingin membebani pikirannya. Ibuku hanya tersenyum dan mengangguk. Dia selalu percaya padaku. Kami sampai di restoran. Sarah dan orang tuanya sudah menunggu. Sarah mengenakan gaun biru muda. Ia terlihat gugup, wajahnya pucat. Tante Renata, seperti biasa, tampak glamor dalam gaun merahnya. Senyumnya terlihat dipaksakan. Ia hanya melirik ibuku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan mengejek. "Renata, ini Ibu Fatimah, Ibu Adam," kataku. Tante Renata mengangguk singkat. "Selamat malam, Ibu Fatimah. Senang bertemu Anda," katanya, tapi matanya tidak menunjukkan keramah tamahan. "Selamat malam, Nak Adam," balas ibuku dengan lembut. "Anakku selalu menceritakan hal baik tentangmu." "Tentu," sahut Tante Renata dengan nada sinis. "Adam adalah pria yang cerdas dan kaya. Dia tidak akan membiarkan ibunya hidup susah." Ibuku hanya tersenyum. "Terima kasih, Nak Renata. Tapi Adam tahu bagaimana cara membahagiakan ibunya tanpa uang. Itu adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang." Tante Renata terdiam. Ia tampak tidak senang dengan jawaban ibuku. Kami lalu duduk, dan percakapan terasa canggung. Tante Renata terus-menerus mengendalikan pembicaraan, memamerkan kemewahan pernikahanku dan Sarah. Ia bahkan mengatakan betapa untungnya Adam, karena bisa menikahi Sarah yang memiliki segalanya. "Tentu saja Adam beruntung," sahut Tante Renata. "Bayangkan, Sarah adalah gadis yang sempurna. Dia cantik, kaya, dan memiliki segalanya. Dia bahkan memiliki segalanya lebih dari ibunya." Mendengar kata-kata itu, Tante Renata menoleh ke arah ibuku dan berkata, "Ibu Fatimah, saya harap nanti di pernikahan, ibu tidak memakai pakaian yang memalukan. Ibu bisa terlihat sangat kumuh. Apa kata kolega dan teman-teman mama nanti?" Ibuku hanya bisa terdiam. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan air matanya. Ayah Sarah, Om Prasetyo, hanya menatap ibunya dengan pandangan yang kosong. Sarah, yang melihat ibuku yang begitu terhina, hanya bisa menangis. Aku menatap ibuku yang terluka. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan tangis. Perasaan marahku memuncak. Aku mengambil dompetku dan mengeluarkan segepok uang. Aku menampar wajah Tante Renata dengan uang itu, menyatakan bahwa uang tidak bisa membeli harga diri dan martabat. "Uang ini, Tante, tidak akan pernah bisa membeli harga diri dan martabat ibuku," kataku, suaraku bergetar. "Pernikahan ini batal. Saya tidak akan membiarkan ibu saya dihina seperti ini." Semua orang terkejut. Tante Renata menatapku dengan wajah yang merah. Ia tidak percaya apa yang kulakukan. Ia lalu menampar wajahku. "Berani-beraninya kau," teriaknya. Aku tidak peduli. Aku hanya melihat ibuku.
Aku menggendongnya dan membawanya pergi. Adam, jangan pergi, teriak Sarah. Aku menoleh. Maafkan aku, Sarah. Tapi aku tidak bisa bersama dengan orang yang tidak bisa menghargai ibuku. Tante Renata, yang masih terkejut, berteriak. Kau akan menyesal, Adam. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya pergi. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menghubungi mereka. Ibuku, yang selama ini selalu sabar, hanya bisa menangis. Ia mengatakan aku terlalu emosional. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina ibuku. Aku akan membalas dendam. Aku akan pastikan mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Waktu seolah berhenti di tengah ruangan yang sunyi. Kata-kata Tante Renata. Ibu Fatimah, saya harap nanti di pernikahan, ibu tidak memakai pakaian yang memalukan. Ibu bisa terlihat sangat kumuh, menggantung di udara seperti racun yang mematikan. Aku melihat ibuku menunduk. Tangannya yang sudah keriput saling menggenggam erat di pangkuan. Ia tidak menangis, tapi bahunya sedikit bergetar. Dan aku tahu itu lebih menyakitkan daripada tangisan yang meledak. Itu adalah tanda hati yang hancur. Ayah Sarah, Om Prasetyo, hanya menatap istrinya dengan tatapan kosong, seolah sudah terbiasa dengan keangkuhan Tante Renata, namun tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Sarah, yang seharusnya menjadi jembatan antara dua dunia ini, justru menangis dalam diam, tangannya menutupi mulutnya. Ia tidak membela ibuku. Kebisuan dan ketidakberaniannya terasa lebih menusuk bagiku daripada kata-kata Tante Renata. Darahku mendidih. Otakku berhenti berpikir. Yang ada hanyalah amarah murni yang membakar setiap sel di tubuhku. Aku merasa ingin meninju wajah Tante Renata. Tapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Tindakan fisik hanya akan membuatku terlihat seperti orang barbar. Aku harus membalasnya dengan cara yang sama menyakitkannya. Tapi dengan cara yang jauh lebih beradab. Aku melihat tanganku yang gemetar. Dan tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benakku. Aku tidak akan membalas dengan kekerasan, melainkan dengan apa yang paling Tante Renata sembah, uang. Aku berdiri dari kursi, membuat suara gesekan yang memecah keheningan. Semua mata tertuju padaku. Tante Renata menatapku dengan tatapan heran, seolah bertanya apa yang akan kulakukan. Perlahan, aku mengambil tas kerja yang ada di samping kursiku. Aku membuka resletingnya dan merogoh ke dalam. Di dalamnya, ada segepok uang tunai yang baru saja kutarik dari bank. Segepok uang yang tadinya kusiapkan untuk membeli hadiah pernikahan untuk Sarah, kini memiliki tujuan yang jauh berbeda. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengeluarkan uang itu. Aku menatap mata Tante Renata. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Sebelum ia sempat berkata-kata, aku mengangkat tangan kananku, dan dengan gerakan cepat, aku menampar wajahnya dengan segepok uang itu. Suara, plak, yang dihasilkan oleh tumpukan kertas itu begitu nyaring, memantul di seluruh ruangan yang sunyi. Seluruh pengunjung restoran menoleh ke arah kami. Wajah Tante Renata yang tadinya penuh dengan keangkuhan, kini memerah. Matanya membulat, menatapku dengan rasa tidak percaya. Ia menyentuh pipinya yang sakit, dan kemudian menatap uang yang berhamburan di lantai. Uang ini, Tante, kataku, suaraku rendah dan dingin, tidak akan pernah bisa membeli harga diri dan martabat ibuku. Aku menunduk dan mengambil selembar uang yang jatuh. Aku melihat Tante Renata, matanya yang memancarkan kebencian. Semua yang Tante miliki, semua yang Tante banggakan, tidak ada artinya jika Tante tidak memiliki empati dan hati yang tulus. Saya tidak peduli dengan semua uang, kekuasaan, atau status sosial Tante. Satu-satunya hal yang saya hargai adalah martabat ibuku. Om Prasetyo dan Sarah berdiri. Mata mereka membelalak. Om Prasetyo mencoba menenangkan istrinya. Renata, sudah, jangan buat keributan. Tapi Tante Renata sudah berada di luar kendali. Berani-beraninya kau. Anak kampung tidak tahu diri, teriaknya. Tiba-tiba, ia menampar wajahku dengan keras. Kau akan menyesal. Tamparan itu tidak seberapa dibandingkan dengan tamparan yang kuberikan padanya.
Tapi tamparan itu terasa seperti penghinaan terakhir. Aku hanya tersenyum dingin. Pernikahan ini batal, Tante. Saya tidak akan menikah dengan anak Tante. Saya tidak akan membiarkan ibu saya dihina seperti ini. Aku menoleh ke arah Sarah yang menangis tersedu-sedu. Wajahnya yang pucat dan mata yang penuh air mata membuatku sedih. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Maafkan aku, Sarah, kataku. Tapi aku tidak bisa bersama dengan orang yang tidak bisa menghargai ibuku. Perlu kamu tahu, bukan Tante Renata yang membuatku melakukan ini, tapi kamu. Kamu diam saja saat ibuku dihina. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu memilih diam dan membiarkan ibuku dihina. Aku tidak bisa bersama denganmu. Air mata Sarah semakin deras. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku lalu menghampiri ibuku. Ia masih duduk di kursinya. Air matanya kini mengalir deras. Namun ia tidak mengeluarkan suara. Aku berlutut di depannya. Tanganku menyentuh bahunya. Ibu, ayo kita pulang, kataku. Ia hanya mengangguk. Lalu berdiri. Aku menggandeng tangannya dan kami berjalan meninggalkan Tante Renata, Om Prasetyo, dan Sarah. Tante Renata masih berteriak, mengancamku, tapi suaranya terasa jauh. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada ibuku. Saat kami berada di mobil, ibuku menangis tersedu-sedu. Ia memelukku. Adam, kenapa kamu melakukan itu? Sekarang semua orang akan membencimu. Kamu akan kehilangan segalanya. Aku tidak peduli, Bu, kataku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghinamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari matamu. Aku tahu, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah babak baru. Aku tidak akan membiarkan keluarga Tante Renata menghina ibuku. Aku akan membalas dendam. Aku akan pastikan mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan memulai segalanya dari nol, dan akan memastikan semua orang tahu bahwa harga diri lebih berharga daripada uang. Suara deru mesin mobil terasa seperti melodi pengiring bagi badai emosi yang mengamuk di dalam diriku. Di kursi penumpang, ibuku masih terisak pelan, bahunya bergetar. Tangannya yang dingin menggenggam tanganku erat-erat, seolah takut jika aku akan menghilang. Aku hanya diam, menatap jalanan yang basah oleh sisa hujan sore. Kaca jendela mobil yang berembun menjadi satu-satunya cerminan kegelisahan hatiku. Kemarahan, kesedihan, dan penyesalan bercampur aduk menjadi satu. Aku tahu apa yang baru saja kulakukan adalah keputusan yang terburu-buru, tapi aku tidak menyesalinya. Harga diri ibuku jauh lebih berharga daripada pernikahan yang penuh dengan kehinaan. Adam, suara ibuku lirih. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan itu? Sekarang semua orang akan membencimu. Kamu akan kehilangan Sarah. Aku menghentikan mobil di pinggir jalan yang sepi. Aku menoleh ke arahnya. Matanya merah dan bengkak. Aku mengambil sapu tangan dan menyeka air matanya. Bu, ibu tidak kehilangan apapun. Ibu hanya kehilangan calon menantu yang tidak menghargai ibu. Aku tidak peduli dengan semua uang, kekuasaan, atau status sosial mereka. Satu-satunya hal yang aku hargai adalah martabat ibu. Dan malam ini, mereka telah merusaknya. Ibuku tidak berkata-kata. Ia hanya memelukku. Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini air matanya adalah air mata kebahagiaan. Aku tahu, ia bangga padaku, dan ia juga sedih. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan membuat mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina ibuku. Sementara itu, di restoran yang kini terasa hambar, Sarah masih berdiri di tengah ruangan. Air matanya terus mengalir. Ibunya, Tante Renata, menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu diam saja. Kenapa kamu tidak membela ibumu? Kamu biarkan pria itu menghina mama di depan semua orang, teriaknya. Sarah menunduk. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia ingin membela ibuku.
Tapi ia tahu itu tidak akan berhasil. Ibunya terlalu sombong, dan tidak akan pernah mendengarkan siapapun. Ayahnya, Om Prasetyo, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Ia tahu, putrinya telah kehilangan segalanya. Kita harus segera pulang, kata Om Prasetyo. Suaranya terdengar dingin. Kamu telah membuat keributan yang memalukan. Aku tidak bisa lagi berada di sini. Tante Renata menatap suaminya dengan terkejut. Prasetyo, apa yang kamu katakan? Kamu menyalahkan Mama? Kamu tidak peduli dengan kehormatan kita. Kehormatan. Om Prasetyo tertawa sinis. Kehormatan kita sudah hancur sejak kamu memutuskan untuk menghina Ibu Adam. Kamu tahu Adam adalah pria yang berharga. Kamu tahu dia adalah pria yang sangat mencintai ibunya. Kenapa kamu melakukan itu? Tante Renata terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan pandangan yang kosong. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Tapi ia tidak bisa mengakuinya. Ia terlalu sombong. Malam itu, Tante Renata tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang terjadi. Ia tidak bisa melupakan tamparan yang kuberikan padanya. Ia tidak bisa melupakan kata-kataku. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar, tapi ia tidak bisa mengakuinya. Ia terlalu sombong. Aku kembali ke rumah dan mengantar ibuku ke kamarnya. Ia tertidur dengan wajah yang penuh air mata. Aku hanya bisa memandanginya. Hatiku terasa hancur. Aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang terjadi. Aku tahu, aku telah kehilangan Sarah. Tapi aku tidak menyesalinya. Aku tidak bisa bersama dengan orang yang tidak bisa menghargai ibuku. Aku menghapus semua kontak Sarah dari ponselku. Aku memblokir semua akun media sosialnya. Aku tidak ingin lagi melihatnya. Tidak ingin lagi mendengar suaranya. Bagiku, Sarah sudah mati. Ia telah mengkhianati kepercayaan yang kubangun selama ini. Ia telah mengkhianati ibuku. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor seperti biasa. Tapi hatiku terasa hampa. Aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaanku. Aku terus memikirkan apa yang terjadi. Aku tahu, aku harus membalas dendam. Aku harus memastikan mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku menghubungi seorang teman yang bekerja di sebuah perusahaan keuangan. Namanya Rian. Ia adalah seorang yang sangat pandai dan memiliki banyak koneksi. Aku menceritakan apa yang terjadi padanya. Ia mendengarkan dengan seksama, dan kemudian ia tersenyum sinis. Aku akan membantumu, katanya. Tapi kamu harus janji, kamu tidak akan menyesali apa yang kamu lakukan. Aku mengangguk. Aku tidak akan menyesalinya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Rian tersenyum. Kalau begitu, kita akan mulai. Kita akan hancurkan mereka dari dalam. Kita akan hancurkan bisnis mereka. Kita akan hancurkan reputasi mereka. Kita akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Kami mulai merencanakan segalanya. Kami akan menggunakan koneksi dan posisiku untuk memblokir proyek-proyek penting bisnis keluarga mertua. Kami akan memastikan semua proyek mereka gagal. Kami akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Kami akan membuat mereka bangkrut. Kami akan membuat mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku tahu ini akan menjadi jalan yang panjang dan sulit. Tapi aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Aku akan memastikan mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Tante Renata mencoba menghubungiku, tapi aku tidak pernah menjawabnya. Ia mengirimiku pesan, tapi aku tidak pernah membalasnya. Ia mengirimiku email, tapi aku tidak pernah membukanya. Ia mencoba menemuiku di kantorku, tapi aku tidak pernah menemuinya. Aku tidak ingin lagi melihatnya, tidak ingin lagi mendengar suaranya. Tante Renata tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang terjadi. Ia tidak bisa melupakan tamparan yang kuberikan padanya. Ia tidak bisa melupakan kata-kataku. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar, tapi ia tidak bisa mengakuinya.
Ia terlalu sombong. Suatu malam, aku melihat Sarah di sebuah restoran. Ia sedang makan malam dengan teman-temannya. Ia terlihat sedih. Wajahnya pucat. Matanya bengkak. Aku tahu, ia juga menderita. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, ia adalah bagian dari masalah. Ia telah mengkhianati kepercayaanku. Ia telah mengkhianati ibuku. Aku tidak akan memaafkannya. Aku akan memastikan ia membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan membuat ia menyesal seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina ibuku. Aku akan membalas dendam. Aku akan pastikan mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan memulai segalanya dari nol. Dan akan memastikan semua orang tahu bahwa harga diri lebih berharga daripada uang. 3 hari setelah insiden memalukan di restoran itu, aku menjalani hidupku seperti biasa, tapi dengan satu tujuan baru yang dingin dan membara di dalam diriku, kehancuran. Pikiranku tidak lagi dipenuhi oleh desain arsitektur yang megah atau material yang indah, melainkan oleh skema rumit yang akan membawa keluarga Tante Renata pada kejatuhan yang pantas mereka dapatkan. Aku tahu, balas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan menghancurkan fondasi mereka, bisnis dan reputasi. Dan aku punya semua alat yang diperlukan untuk melakukannya. Pagi itu, aku berada di kantorku. Ruanganku yang biasanya penuh dengan sketsa dan blueprint kini dipenuhi dengan dokumen-dokumen bisnis keluarga Sarah. Aku menghabiskan malam-malamku dengan menggali informasi tentang bisnis mereka. Dari proyek-proyek yang sedang berjalan hingga rencana investasi masa depan. Aku menemukan banyak celah. Perusahaan mereka, Renata S Global Enterprise, adalah bisnis yang dikelola secara tradisional, mengandalkan koneksi lama dan reputasi, bukan inovasi. Ini adalah titik lemah mereka. Aku lalu menghubungi Rian, teman lamaku yang bekerja sebagai financial advisor di sebuah perusahaan investasi. Rian adalah seorang jenius yang pandai membaca situasi. Aku menceritakan apa yang terjadi padanya, dan ia mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum sinis. Aku akan membantumu, Adam, katanya. Tapi kamu harus janji, kamu tidak akan menyesali apa yang kamu lakukan. Aku tahu, kamu adalah pria yang baik, tapi balas dendam bisa mengubahmu. Aku tidak akan menyesalinya. Kataku dengan tegas. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Rian tersenyum. Kalau begitu, kita akan mulai. Kita akan hancurkan mereka dari dalam. Kita akan hancurkan bisnis mereka. Kita akan hancurkan reputasi mereka. Kita akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Rencana kami dimulai. Langkah pertama adalah memblokir proyek-proyek penting bisnis keluarga mertua. Aku menggunakan koneksi dan posisiku sebagai arsitek terkenal untuk menghubungi klien-klien besar yang berpotensi bekerja sama dengan keluarga Sarah. Aku menyebarkan rumor, tidak secara langsung, tapi dengan cara yang halus. Aku mengatakan bahwa perusahaan mereka, Renata S Global Enterprise, sedang mengalami masalah keuangan, dan proyek-proyek mereka seringkali tidak selesai tepat waktu. Aku mengatakan bahwa perusahaan mereka memiliki masalah internal yang serius. Langkah kedua adalah membuat perselisihan internal di keluarga mereka. Aku tahu, Tante Renata adalah orang yang sombong. Ayahnya, Om Prasetyo, adalah orang yang pendiam dan pasif. Aku juga tahu, Om Prasetyo sebenarnya tidak menyetujui sikap istrinya. Aku mengiriminya pesan anonim, mengatakan bahwa istrinya, Tante Renata, sedang selingkuh dengan kliennya. Pesan itu tidak benar, tapi aku tahu, itu akan membuat Om Prasetyo curiga. Rencana kami berhasil. Ayah Sarah, Om Prasetyo, mulai curiga. Ia mulai melihat-lihat di belakang istrinya. Ia menemukan banyak hal yang tidak disukainya, seperti Tante Renata yang sering pergi keluar kota tanpa memberitahu siapapun. Ia juga melihat proyek-proyek perusahaan mereka yang gagal. Ia mulai menyalahkan Tante Renata, dan ini membuat mereka sering bertengkar. Sementara itu, proyek-proyek bisnis mereka mulai gagal satu persatu. Klien-klien besar yang seharusnya bekerja sama dengan mereka, membatalkan kontrak.
Proyek-proyek yang sedang berjalan mandek. Perusahaan mereka mengalami kerugian besar. Tante Renata tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu kenapa semua orang membatalkan kontrak mereka. Ia menyalahkan ayah Sarah, Om Prasetyo, yang dianggapnya tidak becus mengelola bisnis. Sarah yang mengetahui ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis melihat keluarganya hancur. Ia mencoba menghubungi ibuku, tapi aku tidak mengizinkannya. Aku tidak ingin ibuku terlibat. Aku tidak ingin ibuku melihat betapa hancurnya keluarga Sarah. Aku tahu, ini adalah jalan yang panjang dan sulit. Tapi aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Aku akan memastikan mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Suatu malam, aku melihat Sarah di sebuah kafe. Ia sedang makan malam dengan teman-temannya. Ia terlihat sedih. Wajahnya pucat. Matanya bengkak. Aku tahu, ia juga menderita. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, ia adalah bagian dari masalah. Ia telah mengkhianati kepercayaanku. Ia telah mengkhianati ibuku. Aku tidak akan memaafkannya. Aku akan memastikan ia membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan membuat ia menyesal seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina ibuku. Aku akan membalas dendam. Aku akan pastikan mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan memulai segalanya dari nol, dan akan memastikan semua orang tahu bahwa harga diri lebih berharga daripada uang. 1 bulan berlalu. Rencanaku berjalan dengan mulus, bahkan lebih cepat dari yang kuduga. Gelombang kegagalan demi kegagalan mulai menerpa perusahaan Tante Renata dan Om Prasetyo, Renata S Global Enterprise. Setiap pagi, aku membuka laptopku dan memeriksa berita bisnis. Aku tersenyum sinis melihat judul-judul berita yang semakin lama semakin buruk. Proyek mega, Emerald Tower, ditunda tanpa batasan waktu. Investor tarik diri. Saham, Renata S Global Enterprise, terjun bebas. Dan kerugian besar menerpa bisnis properti milik keluarga kaya. Aku tidak perlu berbuat banyak. Cukup dengan menaburkan benih keraguan. Para klien dan investor yang awalnya loyal mulai menjauh. Rumor halus yang disebarkan Rian tentang masalah keuangan dan internal perusahaan bekerja dengan efektif. Di dunia bisnis, rumor adalah senjata paling mematikan. Sekali orang mulai meragukan stabilitasmu, kepercayaan akan runtuh. Dan tanpa kepercayaan, tidak ada bisnis yang bisa bertahan. Rian mengirimiku laporan singkat setiap minggunya. Angka-angka merah membanjiri laporan tersebut, menunjukkan kerugian yang terus membengkak. Aku tahu, Tante Renata pasti sedang kalang kabut. Ia terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan, dan kini kedua hal itu sedang direnggut perlahan darinya. Kebangkrutan adalah mimpi buruk yang kini menjadi kenyataan. Selain menghancurkan bisnis mereka, aku juga memastikan aib keluarga mereka menyebar di lingkaran sosial. Aku menggunakan koneksiku di media massa, tidak untuk menyebarkan berita palsu, melainkan untuk membocorkan kebenaran yang memalukan. Aku mengirimkan foto-foto dan bukti-bukti perbuatannya. Skandal itu menyebar bagaikan api. Tiba-tiba, Tante Renata tidak lagi menjadi sosialita yang dihormati, melainkan wanita sombong yang menghina calon besannya. Aku mendengar dari temanku, Tante Renata dan Om Prasetyo kini tidak lagi tampil di acara-acara sosial. Mereka tidak lagi diundang ke pesta-pesta glamor. Teman-teman mereka menjauh. Dulu, mereka adalah pusat perhatian. Kini, mereka menjadi bahan gunjingan. Aku merasa puas. Tante Renata tidak hanya kehilangan uangnya, tapi juga hal yang paling ia banggakan, reputasinya. Namun, di tengah semua kehancuran ini, ada satu hal yang membuatku merasa aneh. Aku melihat Sarah di media sosial. Wajahnya yang biasanya ceria kini terlihat lesu. Matanya yang dulu berbinar, kini terlihat kosong. Aku tahu, ia juga menderita. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, ia adalah bagian dari masalah. Ia telah mengkhianati kepercayaanku. Ia telah mengkhianati ibuku.
Aku tahu, ini adalah jalan yang panjang dan sulit. Tapi aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Aku akan memastikan mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Suatu malam, aku melihat Sarah di sebuah kafe. Ia sedang makan malam dengan teman-temannya. Ia terlihat sedih. Wajahnya pucat. Matanya bengkak. Aku tahu, ia juga menderita. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, ia adalah bagian dari masalah. Ia telah mengkhianati kepercayaanku. Ia telah mengkhianati ibuku. Aku tidak akan memaafkannya. Aku akan memastikan ia membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan membuat ia menyesal seumur hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina ibuku. Aku akan membalas dendam. Aku akan pastikan mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku akan memulai segalanya dari nol, dan akan memastikan semua orang tahu bahwa harga diri lebih berharga daripada uang. 6 bulan telah berlalu sejak malam di mana semua hal berubah. Dunia yang kukenal, yang dulu berkilauan dengan janji-janji kemewahan dan masa depan yang cerah, kini terasa gelap dan hampa. Rumah megah kami, yang dulunya selalu ramai dengan para tamu dan pesta-pesta, kini terasa dingin dan sepi. Ayah dan ibu tidak lagi berbicara. Jikapun mereka berbicara, yang ada hanyalah teriakan dan saling menyalahkan. "Ini semua salahmu, Renata," teriak ayah suatu malam. "Kamu terlalu sombong. Kamu telah menghancurkan segalanya." Ibu, yang biasanya angkuh dan tak terkalahkan, hanya bisa terdiam. Ia tampak begitu tua dan rapuh. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Matanya yang biasanya memancarkan kesombongan, kini dipenuhi dengan ketakutan. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku tahu, aku seharusnya membela Ibu Adam. Aku seharusnya berdiri di sisinya. Tapi aku terlalu takut. Aku terlalu takut akan kemarahan ibuku. Kini, penyesalanku terasa lebih berat daripada kemarahan ibuku. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari Adam. Aku harus meminta maaf padanya. Aku harus membuatnya menghentikan ini. Aku mencoba menghubungi Adam melalui telepon, tetapi nomornya tidak aktif. Aku mencoba mengiriminya pesan, tapi tidak ada balasan. Aku mencoba menghubunginya di media sosial, tapi ia telah memblokirku. Aku tahu, Adam sangat marah padaku. Aku tahu, ia tidak akan pernah memaafkanku. Tapi aku harus mencobanya. Aku menghabiskan hari-hariku mencoba mencari tahu di mana ia berada. Aku mengunjungi kantornya, tapi ia sudah tidak bekerja di sana. Aku bertanya kepada teman-temannya, tapi mereka semua tidak tahu. Aku merasa putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke taman tempat kami sering bertemu. Aku tahu, mungkin ia tidak akan berada di sana. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa berharap ia akan berada di sana. Aku berjalan di sekitar taman. Mataku mencari-cari sosoknya. Aku melihat sepasang kekasih yang sedang tertawa, seorang ibu yang sedang bermain dengan anaknya, dan seorang pria tua yang sedang membaca buku. Tapi tidak ada Adam. Aku merasa sedih. Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak. Aku ingin berteriak padanya. "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu menghancurkan hidupku?" Tapi aku tahu, itu semua adalah kesalahanku. Aku yang memilih diam. Aku yang memilih untuk tidak membela ibunya. Aku yang membuat semua ini terjadi. Tiba-tiba, aku melihatnya. Ia sedang duduk di bangku, sendirian. Ia tampak begitu berbeda. Ia tampak lebih tua. Rambutnya lebih panjang, dan matanya terlihat lelah. Aku ragu-ragu untuk mendekatinya. Aku takut ia akan mengusirku. Tapi aku harus mencobanya. Aku tidak punya pilihan lain. Aku berjalan ke arahnya. Kakiku gemetar. Ia tidak melihatku. Ia hanya menatap kosong ke depan. Aku berdeham, dan ia menoleh ke arahku. Matanya yang dingin menatapku.
Ia tidak terkejut. Ia tidak marah. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Adam, kataku. Suaraku bergetar. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku, seolah-olah aku adalah orang asing. Adam, aku ingin meminta maaf, kataku. Air mataku mulai mengalir. Aku tahu, aku salah. Aku seharusnya membela ibumu. Aku seharusnya tidak membiarkan ibuku menghinanya. Tapi aku terlalu takut. Ia mengangguk. Aku tahu, katanya. Suaranya rendah dan dingin. Aku tahu kamu takut. Tapi rasa takutmu, Sarah, telah menghancurkan hidup kami. Aku tahu, Adam, kataku. Tapi kumohon, hentikan ini. Kumohon, hentikan balas dendammu. Keluargaku hancur. Bisnis mereka bangkrut. Ayah dan ibuku tidak lagi berbicara. Semua ini karena ulahmu. Adam tersenyum sinis. Kamu pikir begitu, Sarah? Kamu pikir ini semua karena ulahku? Ini semua karena ulahmu. Sarah, kamu memilih diam. Kamu memilih untuk tidak membela ibuku. Kamu memilih untuk membiarkan ibuku dihina. Aku menangis. Aku tahu, Adam. Aku tahu. Tapi kumohon, berhentilah. Aku tidak bisa melihat keluargaku hancur. Kamu ingin aku berhenti? Katanya. Suaranya naik. Kamu ingin aku berhenti setelah kamu membiarkan ibuku dihina? Kamu pikir penderitaanmu sebanding dengan penderitaan yang dirasakan ibuku? Tidak. Sarah, tidak akan pernah sebanding. Ibuku, wanita yang paling berharga dalam hidupku, telah dihina. Ia telah menangis. Ia telah terluka. Dan semua itu karena ibumu, dan karena kamu yang memilih diam. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ia benar. Penderitaanku tidak sebanding dengan penderitaan ibunya. Penderitaanku hanya sekejap. Tapi penderitaan ibunya akan selamanya ada di hatinya. Aku akan membalas dendam, katanya. Aku akan memastikan mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku menangis. Tapi Adam, kamu bisa memulai lagi. Kamu bisa membangun lagi. Kamu bisa hidup bahagia. Ia tersenyum dingin. Aku tidak akan pernah bisa bahagia. Sarah, aku tidak akan pernah bisa bahagia selama ibuku masih menderita. Aku tidak akan pernah bisa bahagia selama mereka masih sombong dan angkuh. Aku lalu pergi. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis. Aku tahu, aku telah kehilangan Adam. Aku telah kehilangan cintaku. Aku telah kehilangan segalanya. Setelah pertemuan yang menyakitkan di taman, aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Langit senja yang biasanya terasa romantis kini tampak seperti cerminan hatiku yang gelap. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah membawa beban ribuan ton. Kata-kata Adam terus terngiang di telingaku. Kamu pikir penderitaanmu sebanding dengan penderitaan yang dirasakan ibuku? Tidak. Sarah, tidak akan pernah sebanding. Aku tahu, ia benar. Penyesalan yang kurasakan saat ini, penderitaan yang kulihat pada keluargaku, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan yang dialami oleh ibu Adam. Aku diam, membiarkan harga diri seorang wanita yang begitu berharga diinjak-injak oleh ibuku sendiri, dan bahkan lebih parahnya, oleh diriku sendiri yang pasrah. Aku membuka pintu rumah dan mendengar suara ayah dan ibu bertengkar lagi. Suara mereka tidak lagi bernada tinggi, melainkan dipenuhi dengan keputusasaan yang dalam. Bagaimana kita bisa menghadapi ini, Prasetyo? Kita tidak punya apa-apa lagi. Semua koneksi kita, semua teman kita, mereka semua menjauh. Teriak ibu. Ayah hanya bisa menghela napas. Ini akibat dari kesombonganmu, Renata. Kamu tidak pernah mau mendengarkan. Aku menunduk. Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari drama ini. Aku tidak ingin lagi melihat mereka saling menyalahkan. Aku berjalan ke kamarku, menutup pintu, dan duduk di lantai. Aku memeluk lututku, dan air mataku mengalir deras. Aku menangis, bukan karena kehilangan Adam,
tapi karena penyesalan yang mendalam. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban dari perbuatan ibuku. Aku harus mencari jalan keluar. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi. Aku membersihkan diri, mengenakan pakaian yang sederhana, dan pergi ke sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku memesan kopi dan membuka laptopku. Pikiranku tidak lagi dipenuhi oleh Adam atau keluargaku. Pikiranku kini dipenuhi oleh rencana. Aku tahu, aku harus kembali ke jalanku yang dulu. Aku harus kembali menjadi seorang interior designer. Aku menghabiskan hari-hariku mencari pekerjaan. Aku tidak lagi mengandalkan nama keluarga atau koneksi. Aku melamar pekerjaan di firma-firma kecil, bahkan di toko-toko furnitur. Aku mengirimkan portofolioku, yang selama ini hanya menjadi hiasan di dalam laptopku. Aku tidak peduli jika gajinya kecil. Aku hanya ingin bekerja. Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Di malam hari, aku kembali ke rumah. Ibu melihatku dengan pandangan aneh. Dari mana saja kamu, Sarah? Kamu tidak membantu papa dan mama. Aku mencari pekerjaan, Bu, kataku. Mencari pekerjaan? Kamu tidak perlu bekerja, Sarah. Kita punya banyak uang, kata ibu. Aku hanya tersenyum. Kita tidak punya apa-apa lagi, Bu. Kita sudah kehilangan segalanya. Tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku. Aku akan bekerja. Aku akan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Ayah, yang sedari tadi diam, menatapku dengan tatapan yang penuh kebanggaan. Kamu benar, Nak. Kamu harus bekerja. Kamu harus hidup dengan mandiri. Jangan seperti Mama, yang hanya bisa bergantung pada orang lain. Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu, ia merasa malu. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Aku hanya peduli pada harga diriku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon. Itu dari sebuah firma desain kecil. Mereka mengatakan mereka menyukai portofolioku dan ingin menemuiku. Aku merasa sangat senang. Aku merasa hidup kembali. Aku merasa memiliki tujuan. Aku bekerja keras di tempat kerja baruku. Aku memulai dari nol. Aku belajar dari semua kesalahanku. Aku belajar untuk tidak lagi takut. Aku belajar untuk menjadi diriku sendiri. Aku belajar untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tahu, ini akan menjadi jalan yang panjang. Tapi aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk memulihkan harga diriku. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Sementara itu, Adam, yang berada di dalam dunianya yang gelap, merasakan kekosongan yang aneh. Balas dendam yang ia lakukan tidak membuatnya bahagia. Ia merasa hampa. Ia merasa kesepian. Ia tidak lagi bisa tidur. Ia tidak lagi bisa makan. Ia hanya bisa memikirkan Sarah. Ia tidak bisa melupakan tatapan matanya yang penuh air mata. Ia tidak bisa melupakan kata-katanya. Ia tahu, ia telah menyakiti Sarah. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang salah. Suatu malam, ia pergi ke taman tempat ia bertemu dengan Sarah. Ia duduk di bangku yang sama. Ia melihat sekeliling, berharap bisa melihat Sarah. Tapi tidak ada Sarah. Ia hanya bisa melihat kenangan. Ia melihat dirinya dan Sarah yang sedang tertawa. Ia melihat dirinya dan Sarah yang sedang berciuman. Ia melihat dirinya dan Sarah yang sedang bermimpi. Ia menangis. Ia menangis karena ia merasa hampa. Ia menangis karena ia tahu, ia telah kehilangan Sarah. Ia menangis karena ia tahu, ia telah melakukan hal yang salah. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencari Sarah. Ia harus meminta maaf padanya. Ia harus membuatnya mengerti bahwa ia mencintainya. Di sisi lain, aku mulai hidup dengan tenang. Aku tidak lagi peduli dengan uang atau status sosial. Aku hanya peduli pada kebahagiaanku. Aku hanya peduli pada harga diriku. Aku tahu,
Aku telah kehilangan Adam. Tapi aku juga tahu, aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah menemukan harga diriku. Aku tidak tahu, Adam juga merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu, ia sedang mencari diriku. Aku tidak tahu, ia sedang menyesali apa yang ia lakukan. Aku tidak tahu, ia sedang berusaha untuk kembali kepadaku. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa lagi kembali ke orang yang sama. Aku sudah berubah. Aku sudah menjadi orang yang berbeda. Aku telah menemukan jalan keluar yang berbeda. Aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rutinitasku kini terasa lebih bermakna. Aku bangun pagi, pergi bekerja, dan pulang larut malam. Aku tidak lagi memikirkan kemewahan atau status sosial. Pikiranku kini dipenuhi oleh sketsa, desain, dan material. Aku bekerja di sebuah firma desain interior kecil, yang bernama Creativa Studio. Klien-klien kami tidak besar, tapi pekerjaan kami sangat dihargai. Aku belajar banyak hal di sana. Aku belajar untuk menjadi seorang desainer yang jujur. Aku belajar untuk menjadi seorang desainer yang mendengarkan klien, bukan memaksakan kehendak. Ayah dan ibu juga perlahan-lahan mulai berubah. Ayah, yang dulunya selalu pasif, kini lebih aktif. Ia mulai mencari pekerjaan. Ia mulai berbicara dengan orang-orang. Ia mulai bangkit dari keterpurukannya. Ibu, yang dulunya angkuh dan sombong, kini lebih rendah hati. Ia sering terlihat duduk di teras, sendirian, merenung. Ia tidak lagi peduli dengan status sosial. Ia hanya peduli pada keluarganya. Suatu sore, aku sedang dalam perjalanan pulang. Aku berjalan melewati sebuah toko buku kecil. Tiba-tiba, aku melihat Adam. Ia sedang duduk di dalam, membaca buku. Ia terlihat berbeda. Ia tampak lebih tenang. Ia tidak lagi terlihat marah. Matanya yang dulu dingin dan penuh amarah, kini terlihat kosong. Jantungku berdebar kencang. Aku ingin lari. Aku ingin bersembunyi. Tapi aku tidak bisa. Aku harus menghadapinya. Aku harus menanyakan padanya. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu menghancurkan hidupku? Tapi aku juga tahu, itu semua adalah kesalahanku. Aku yang memilih diam. Aku yang memilih untuk tidak membela ibunya. Aku yang membuat semua ini terjadi. Aku lalu masuk ke dalam toko buku. Aku berjalan ke arahnya. Ia tidak melihatku. Ia hanya membaca bukunya. Aku berdeham, dan ia menoleh ke arahku. Matanya yang kosong menatapku. Ia tidak terkejut. Ia tidak marah. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Adam, kataku. Suaraku bergetar. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku, seolah-olah aku adalah orang asing. Adam, aku ingin meminta maaf, kataku. Air mataku mulai mengalir. Aku tahu, aku salah. Aku seharusnya membela ibumu. Aku seharusnya tidak membiarkan ibuku menghinanya. Tapi aku terlalu takut. Ia mengangguk. Aku tahu, katanya. Suaranya rendah dan dingin. Aku tahu kamu takut. Tapi rasa takutmu, Sarah, telah menghancurkan hidup kami. Aku tahu, Adam, kataku. Tapi kumohon, hentikan ini. Kumohon, hentikan balas dendammu. Keluargaku hancur. Bisnis mereka bangkrut. Ayah dan ibuku tidak lagi berbicara. Semua ini karena ulahmu. Adam tersenyum sinis. Kamu pikir begitu, Sarah? Kamu pikir ini semua karena ulahku? Ini semua karena ulahmu. Sarah, kamu memilih diam. Kamu memilih untuk tidak membela ibuku. Kamu memilih untuk membiarkan ibuku dihina. Aku menangis. Aku tahu, Adam. Aku tahu. Tapi kumohon, berhentilah. Aku tidak bisa melihat keluargaku hancur. Kamu ingin aku berhenti? Katanya. Suaranya naik. Kamu ingin aku berhenti setelah kamu membiarkan ibuku dihina?
Kamu pikir penderitaanmu sebanding dengan penderitaan yang dirasakan ibuku? Tidak, Sarah, tidak akan pernah sebanding. Ibuku, wanita yang paling berharga dalam hidupku, telah dihina. Ia telah menangis. Ia telah terluka. Dan semua itu karena ibumu, dan karena kamu yang memilih diam. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ia benar. Penderitaanku tidak sebanding dengan penderitaan ibunya. Penderitaanku hanya sekejap, tapi penderitaan ibunya akan selamanya ada di hatinya. Aku akan membalas dendam, katanya. Aku akan memastikan mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku menangis. Tapi Adam, kamu bisa memulai lagi. Kamu bisa membangun lagi. Kamu bisa hidup bahagia. Ia tersenyum dingin. Aku tidak akan pernah bisa bahagia, Sarah. Aku tidak akan pernah bisa bahagia selama ibuku masih menderita. Aku tidak akan pernah bisa bahagia selama mereka masih sombong dan angkuh. Aku lalu pergi. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis. Aku tahu, aku telah kehilangan Adam. Aku telah kehilangan cintaku. Aku telah kehilangan segalanya. Waktu terus berputar, memisahkan kami dengan jarak yang semakin lebar. Aku, Sarah, dan Adam, kini hidup dalam dua dunia yang berbeda. Aku telah menemukan kedamaian dalam rutinitas baruku. Aku merasa lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih bahagia. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku tidak lagi memikirkan Adam. Aku hanya peduli pada masa depanku. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku akan menjadi wanita yang lebih baik. Sementara itu, Adam, yang berada di dalam dunianya yang gelap, merasakan kekosongan yang aneh. Balas dendam yang ia lakukan tidak membuatnya bahagia. Ia merasa hampa. Ia merasa kesepian. Ia tidak lagi bisa tidur. Ia tidak lagi bisa makan. Ia hanya bisa memikirkan Sarah. Ia tidak bisa melupakan tatapan matanya yang penuh air mata. Ia tidak bisa melupakan kata-katanya. Ia tahu, ia telah menyakiti Sarah. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang salah. Suatu malam, Ryan, temanku, datang ke kantorku. Ia tampak lelah. Matanya bengkak. Ia hanya duduk di depanku. Diam. Aku tahu. Ia tidak ingin membahas pekerjaan. Ia hanya ingin berbicara denganku. Adam, katanya, kamu harus berhenti. Kamu harus menghentikan ini. Aku menatapnya. Kenapa aku harus berhenti? Mereka pantas mendapatkannya. Mereka telah menghina ibuku. Aku tahu, Adam, katanya. Tapi kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Balas dendam tidak akan pernah membuatmu bahagia. Itu hanya akan membuatmu semakin hampa. Kamu harus memaafkan mereka. Kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Kamu harus berhenti. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ia benar. Balas dendam tidak membuatku bahagia. Balas dendam hanya membuatku semakin hampa. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa makan. Aku tidak bisa hidup dengan tenang. Aku hanya bisa memikirkan mereka. Aku hanya bisa memikirkan penderitaan mereka. Aku hanya bisa memikirkan Sarah. Aku menatap Ryan. Aku tidak tahu bagaimana cara berhenti. Aku tidak tahu bagaimana cara memaafkan mereka. Ryan tersenyum. Kamu bisa, Adam. Kamu bisa memaafkan mereka. Kamu bisa memulai lagi. Kamu bisa membangun lagi. Kamu bisa hidup bahagia. Kamu hanya perlu satu hal, memaafkan. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu, ia benar. Tapi aku tidak bisa memaafkan mereka. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan pada ibuku. Aku tidak bisa melupakan setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Adam, kata Ryan, kamu bisa membalas dendam. Tapi kamu tidak bisa bahagia. Kamu bisa menghancurkan mereka. Tapi kamu tidak bisa membangun dirimu sendiri. Aku menatapnya. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku tahu,
Iya benar. Aku telah menghancurkan mereka. Tapi aku juga telah menghancurkan diriku sendiri. Aku telah kehilangan diriku sendiri. Aku telah kehilangan kebahagiaanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kataku. Rian tersenyum. Mulai dari nol. Adam. Mulailah dari nol. Bangun lagi hidupmu. Bangun lagi dirimu sendiri. Bangun lagi kebahagiaanmu. Mulailah dengan memaafkan. Aku menangis. Aku memeluk Rian. Aku menangis karena aku tahu. Iya benar. Aku telah kehilangan segalanya. Tapi aku juga tahu. Aku bisa memulainya lagi. Aku bisa membangun lagi. Aku bisa hidup bahagia. Aku hanya perlu satu hal. Memaafkan. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor. Aku menghentikan semua rencanaku. Aku tidak lagi membalas dendam. Aku tidak lagi peduli dengan mereka. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Aku hanya peduli pada kebahagiaanku. Aku tahu, ini akan menjadi jalan yang panjang. Tapi aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk memulihkan diriku sendiri. Aku akan melakukan apapun untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku lalu mencari Sarah. Aku tahu, ia tidak akan memaafkanku. Tapi aku harus mencobanya. Aku harus meminta maaf padanya. Aku harus membuatnya mengerti bahwa aku telah berubah. Aku harus membuatnya mengerti bahwa aku mencintainya. Aku tahu, ini akan menjadi jalan yang panjang dan sulit. Tapi aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk kembali kepadanya. Aku akan melakukan apapun untuk memulihkan hidupku. Sementara itu, aku, Sarah, tidak tahu apa yang terjadi pada Adam. Aku tidak tahu. Ia telah berubah. Aku tidak tahu. Ia sedang mencari diriku. Aku hanya hidup dengan tenang. Aku hanya peduli pada kebahagiaanku. Aku hanya peduli pada harga diriku. Aku tahu. Aku telah kehilangan Adam. Tapi aku juga tahu. Aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah menemukan harga diriku. Aku tidak tahu. Adam juga merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu. Ia sedang mencari diriku. Aku tidak tahu. Ia sedang menyesali apa yang ia lakukan. Aku tidak tahu. Ia sedang berusaha untuk kembali kepadaku. Tapi aku juga tahu. Aku tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa lagi kembali ke orang yang sama. Aku sudah berubah. Aku sudah menjadi orang yang berbeda. Aku telah menemukan jalan keluar yang berbeda. Aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Aku melanjutkan perjalananku. Aku tidak tahu. Adam juga melakukan hal yang sama. Tapi aku tahu. Kami akan bertemu lagi. Kami akan bertemu di titik yang sama. Kami akan bertemu di titik di mana kami berdua sudah berubah. Kami akan bertemu di titik di mana kami berdua sudah menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi aku tahu itu akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, aku akan siap. Aku akan siap untuk memaafkannya. Aku akan siap untuk mencintainya lagi. Aku akan siap untuk memulai lagi. Aku akan siap untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku akan siap untuk menemukan kebahagiaanku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Adam kembali ke kantornya keesokan hari dengan tujuan baru yang jauh lebih berat dari sekadar balas dendam. Ia mengumpulkan semua dokumen dan file tentang proyek kehancuran keluarga Sarah. Di dalam hatinya, ia merasa hampa. Balas dendam memang terasa manis di awal. Tapi kini ia merasa kosong. Ia tahu. Rian benar. Balas dendam tidak akan pernah membawanya pada kebahagiaan. Ia mulai menelepon semua klien yang pernah ia pengaruhi untuk membatalkan kontrak dengan Renata S. Global Enterprise. Dengan suara yang jujur dan tulus, ia menjelaskan bahwa rumor yang ia sebarkan tidak benar dan perusahaan itu sedang mengalami masalah internal, bukan masalah finansial. Ia berharap, dengan mengakui kesalahannya, ia bisa memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Di sisi lain, aku masih bekerja keras di firma desain kecilku.
Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Adam, dan aku tidak lagi peduli. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Aku ingin menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Suatu sore, aku sedang dalam perjalanan pulang. Aku berjalan melewati sebuah toko buku kecil. Tiba-tiba, aku melihat Adam. Ia sedang duduk di dalam, membaca buku. Ia terlihat berbeda. Ia tampak lebih tenang. Ia tidak lagi terlihat marah. Matanya yang dulu dingin dan penuh amarah, kini terlihat kosong. Aku tahu, ia telah berubah. Aku bisa melihatnya di matanya. Aku bisa melihatnya di caranya duduk. Ia tampak begitu berbeda. Jantungku berdebar kencang. Aku ingin lari. Aku ingin bersembunyi. Tapi aku tidak bisa. Aku harus menghadapinya. Aku harus tahu, apakah ia sudah berubah? Apakah ia sudah memaafkan? Apakah ia sudah melepaskan? Aku lalu masuk ke dalam toko buku. Aku berjalan ke arahnya. Ia tidak melihatku. Ia hanya membaca bukunya. Aku berdeham, dan ia menoleh ke arahku. Matanya yang kosong menatapku. Ia tidak terkejut. Ia tidak marah. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Adam, kataku. Suaraku bergetar. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku, seolah-olah aku adalah orang asing. Adam, aku ingin meminta maaf, kataku. Air mataku mulai mengalir. Aku tahu. Aku salah. Aku seharusnya membela ibumu. Aku seharusnya tidak membiarkan ibuku menghinanya. Tapi aku terlalu takut. Ia mengangguk. Aku tahu, katanya. Suaranya rendah dan dingin. Aku tahu kamu takut. Tapi rasa takutmu, Sarah, telah menghancurkan hidup kami. Aku tahu, Adam, kataku. Tapi kumohon, hentikan ini. Kumohon, hentikan balas dendammu. Keluargaku hancur. Bisnis mereka bangkrut. Ayah dan ibuku tidak lagi berbicara. Semua ini karena ulahmu. Adam tersenyum sinis. Kamu pikir begitu, Sarah? Kamu pikir ini semua karena ulahku? Ini semua karena ulahmu. Sarah, kamu memilih diam. Kamu memilih untuk tidak membela ibuku. Kamu memilih untuk membiarkan ibuku dihina. Aku menangis. Aku tahu, Adam. Aku tahu. Tapi kumohon, berhentilah. Aku tidak bisa melihat keluargaku hancur. Kamu ingin aku berhenti? Katanya. Suaranya naik. Kamu ingin aku berhenti setelah kamu membiarkan ibuku dihina? Kamu pikir penderitaanmu sebanding dengan penderitaan yang dirasakan ibuku? Tidak. Sarah, tidak akan pernah sebanding. Ibuku, wanita yang paling berharga dalam hidupku, telah dihina. Ia telah menangis. Ia telah terluka. Dan semua itu karena ibumu, dan karena kamu yang memilih diam. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ia benar. Penderitaanku tidak sebanding dengan penderitaan ibunya. Penderitaanku hanya sekejap. Tapi penderitaan ibunya akan selamanya ada di hatinya. Aku akan membalas dendam, katanya. Aku akan memastikan mereka hancur sehancur-hancurnya. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata yang jatuh dari mata ibuku. Aku menangis. Tapi Adam, kamu bisa memulai lagi. Kamu bisa membangun lagi. Kamu bisa hidup bahagia. Ia tersenyum dingin. Aku tidak akan pernah bisa bahagia. Sarah, aku tidak akan pernah bisa bahagia selama ibuku masih menderita. Aku tidak akan pernah bisa bahagia selama mereka masih sombong dan angkuh. Aku lalu pergi. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis. Aku tahu, aku telah kehilangan Adam. Aku telah kehilangan cintaku. Aku telah kehilangan segalanya. Bab 12. Pertemuan kembali dan janji untuk membangun. 6 bulan kemudian, di sebuah kafe kecil di pusat kota yang sering aku kunjungi, aku duduk sendirian. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke bab 11, di mana aku bertemu kembali dengan Adam. Aku ingat bagaimana aku menatapnya,
Bagaimana aku melihat perubahan di matanya. Aku ingat bagaimana aku mencoba untuk meminta maaf. Tapi ia tidak menjawab. Aku ingat bagaimana ia memarahiku. Mengatakan bahwa aku yang salah. Tapi aku juga ingat. Ia tidak lagi peduli dengan balas dendam. Ia tidak lagi peduli dengan mereka. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Ia hanya peduli pada kebahagiaannya. Ia telah berubah. Ia telah menemukan jalan keluarnya. Ia telah menemukan kebahagiaannya. Aku tersenyum. Aku tahu. Aku juga telah berubah. Aku juga telah menemukan jalan keluar yang berbeda. Aku juga telah menemukan kebahagiaanku. Aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah menemukan harga diriku. Aku tidak lagi peduli dengan uang atau status sosial. Aku hanya peduli pada kebahagiaanku. Tiba-tiba, seorang pria berjalan ke arahku. Aku mengangkat kepalaku, dan mataku bertemu dengan matanya. Itu Adam. Ia tidak lagi terlihat marah. Matanya yang dulu dingin dan penuh amarah, kini terlihat tenang. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, yang tidak pernah kulihat darinya sejak insiden di restoran itu. Sarah, katanya, suaranya lembut. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya menatapnya. Aku ingin meminta maaf, katanya. Aku tahu, aku salah. Aku tidak seharusnya melakukan itu. Aku seharusnya tidak menghancurkan hidupmu. Aku seharusnya tidak membalas dendam. Aku seharusnya memaafkan. Aku seharusnya melepaskan. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak bisa menahan tangisku. Aku tidak bisa percaya. Ia telah berubah. Ia telah menyadarinya. Ia telah meminta maaf. Aku juga ingin meminta maaf, Adam. Kataku. Aku tahu. Aku salah. Aku seharusnya membela ibumu. Aku seharusnya tidak membiarkan ibuku menghinanya. Aku terlalu takut. Tapi aku sudah berubah. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku tidak akan lagi takut. Ia tersenyum. Ia mengambil tanganku. Tangannya terasa hangat. Aku merasa aman. Aku merasa nyaman. Aku merasa bahagia. Aku tahu, kita telah hancur, katanya. Tapi kita bisa membangun lagi. Kita bisa memulai lagi. Kita bisa hidup bahagia. Kita bisa membangun hidup kita, bersama-sama. Aku mengangguk. Aku tersenyum. Aku tahu, Adam. Aku juga ingin membangun hidupku. Bersamamu. Aku ingin memulai lagi. Aku ingin hidup bahagia. Bersamamu. Ia tersenyum. Ia lalu memelukku. Aku memeluknya erat-erat. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Aku tahu. Ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah babak baru. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina ibuku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina diriku. Aku akan hidup dengan martabat dan harga diri. Aku akan hidup dengan jujur dan tulus. Aku akan hidup dengan bahagia. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Aku akan hidup dengan Adam. Aku akan hidup dengan cintaku. Aku akan hidup dengan bahagia. Aku akan hidup dengan diriku sendiri. Aku akan hidup dengan harga diriku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku.